pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan materi tentang passive voice. Namun pada kali ini saya akan menyampaikan tentang satu hal yang lain, yaitu tentang past continuous. Ada yang pernah dengar tentang past continuous? Oke. Past continuous, saya kira kamu sudah tahu tentang apa itu past continuous karena pernah dengar dengan kata past tense. Nah, past continuous adalah di mana tenses ini akan menceritakan tentang kegiatan di mana tentang peristiwa yang sedang terjadi pada waktu lampau. Pengertiannya adalah sebagai berikut. Anak-anak, past continuous adalah suatu kegiatan atau tenses yang menyatakan suatu aksi yang sedang berlangsung. Berlangsung tapi pada waktu lampau. Kalian harus ingat bahwasanya kadang kita ingin menceritakan apa yang kamu lakukan tadi malam. Apa sih yang sedang kamu lakukan tadi malam ketika saya menonton TV dan seterusnya. Nah, biasanya seseorang akan menceritakan. Nah, apabila peristiwa itu waktu lampau, maka itulah yang disebut dengan menggunakan past tense. Namun apabila sedang terjadi, maka itu digunakan dengan menggunakan past continuous tense. Atau dengan kata lainnya, kita lebih ringkasnya, bahwasanya ini digunakan pada waktu tertentu dan menunjukkan aksi tersebut sedang progress in during atau sedang terjadi pada waktu lampau. Kemudian bisa jadi dia terlanjut setelahnya. Kita sudah paham tentang past tense. Ya, kalau kamu tahu past tense, kalau masih ingat tentang past tense, maka ada subjek, ada verb, ada kata kerja kedua tadi, kemudian keterangan waktu. Ya, saya beri contoh, saya ulangi lagi, seperti I went to the market yesterday. Nah, apabila kita sudah paham tentang itu, maka kita sudah bisa langsung mengenai atau membicarakan tentang past continuous tense. Past continuous-nya tidaklah sulit untuk kita pahami. Saya beri contoh di sini ada satu kalimat yang bisa kalian baca. She was sleeping when his parents arrived at 2100 atau 9 o'clock PM. Ya. Nah, ini menyatakan bahasanya dia sedang tidur ketika orang tuanya telah tiba. Berarti kejadiannya dia sudah melakukan itu sudah sebelum orang tuanya tidur. Maka apabila ini sedang terjadi, maka ini sedang in progress atau sedang terjadi. Dan mungkin setelah itu dia masih tidur. Nah, kemudian yang perlu diingat lagi bahwasanya dalam pembentukan pola kalimat past continuous tense, kita masih ingat dengan pola dari past tense, yaitu ada subjek, ada to be khususnya, kemudian ada verb ing atau disingkat dengan past participle, ya. Di sini biasanya past participle, ya, di mana bentuknya berbentuk subjek dan to be, kemudian verb ing, dan dilanjutkan dengan keterangan waktu. Seperti contoh tadi, kalau mau lihat dari she was sleeping, berarti she adalah subjeknya, was sebagai to be-nya, sleeping adalah to be, dan bentuk verb ing dan kata kerja. Kemudian kamu lihat ada kata his arrived. Tadi kamu lihat bahasanya itu adalah dari bentuk past tense-nya. Kemudian bentuknya, kita lihat di sini bentuk kalimatnya dari bentuk past continuous tense adalah sebagai berikut. Pertama, yang harus kamu perhatikan adalah pertama bentuk positif atau afirmatif. Di sini biasanya dipakai untuk kalimat kehidupan sehari-hari juga. Ya, nanti di akhir pembelajaran nanti akan Bapak tunjukkan atau saya tunjukkan ada satu percakapan dari teman kalian yang menggunakan pola ini, ya, di mana ada subjek, ada to be-nya berupa was dan were, tergantung pada subjeknya apa, ya. Kemudian ada verb ing. Di situ ada contoh kalimat she was waiting for yesterday.
dia sedang menunggu kalian atau kamu kemarin. Ya. Kemudian they were discussing my birthday party. Mereka sedang mendiskusikan atau membicarakan tentang pesta ulang tahun saya. Kemudian apabila itu kita rubah kalimat tersebut menjadi negatif atau negation, maka menjadi subjek ditambah to be yang tadi bisa berupa was atau were ditambah dengan not. Kemudian ditambah dengan verb ing atau kata kerja satu plus ing. She was not waiting for you yesterday. Atau they were not discussing for my birthday party. Ya. Kemudian apabila kita rubah menjadi bentuk interrogatif atau pertanyaan, seringkali kadang-kadang pertanyaan ini muncul juga. Bagaimana caranya merubahnya? Maka to be-nya pindah ke depan. To be-nya pindah ke depan. Nah, biasanya subjeknya setelah itu mengikuti setelah to be-nya. Ya. Jadi to be, kemudian subjek, kemudian kata kerja ke satu. Was she waiting for you yesterday? Apakah dia menunggu kemarin? Ataukah contoh yang lain menggunakan were? Were they discussing my birthday party? Nah, bagaimana jawabnya? Tentu saja jawabnya kalau kita lihat ada to be di depannya, maka yang perlu kita perhatikan kalau ini biasanya jawabannya hanya yes atau no question. Oke, saya lanjutkan. Kemudian bagaimana dengan penggunaannya? Untuk penggunaannya bisa kamu lihat di sini, contohnya adalah bentuk past continuous tense biasanya khusus digunakan dalam kondisi sebagai berikut. Pertama, yaitu bahasanya untuk menunjukkan suatu aksi yang dimulai, sedang berlangsung, dan selesai di masa lalu. Saya beri contoh di sini. Rian was eating lunch at 12 o'clock. Pengertiannya di sini adalah pada saat diceritakan atau seseorang yang melihatnya, Rian sedang makan siang jam 12 pas. Berarti bahasanya peristiwa ini terjadi ketika makan siang sedang dimulai, kemudian berlangsung dan selesai. Mungkin saja ada lagi yang melihat, oh Rian sekarang nggak makan siang lagi. Berarti dia sudah melakukan kegiatan lain. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan bahwasanya suatu aksi atau suatu tindakan yang terjadi lebih dulu dan masih berlangsung ketika ada aksi kedua atau tindakan kedua terjadi. Biasanya, maka ini kita harus hati-hati karena ini biasanya berpasangan dengan menggunakan simple past tense. Saya beri contoh adalah Mr. Hill was watching the movie when the lamp fell on the floor. Tiba-tiba saja ketika Mr. Hill sedang menonton film, ada lampu yang jatuh ke lantai. Nah, pengertiannya di sini ada bahasanya yang sedang terjadi duluan adalah Mr. Hill sedang menonton film, kemudian lampu itu terjatuh. Kemudian yang ketiga adalah untuk menunjukkan bahwasanya ada dua aksi atau dua tindakan yang sedang berlangsung bersamaan. Ini yang perlu kita cermati di sini. Biasanya dua aksi tersebut bisa menggunakan past continuous tense dua-duanya. Saya beri contoh bahasanya past she was talking on the phone while Alan was reading his book. Pengertiannya adalah ketika Sheila sedang menerima telepon, kemudian apa yang dilakukan Alan? Alan sedang membaca buku. Berarti ada dua kejadian yang sedang berlangsung pada waktu lampau. Dari mana kita tahu lampaunya? Dari to be-nya. Ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Kemudian, kata sambung apa yang biasanya kita pakai untuk apabila menggabungkan dua kalimat? Maka kita biasanya menggunakannya dengan while, when, dan as soon as. Mengingat kalimatnya tidak selalu berdiri sendiri dan umumnya ditemani oleh yang lain, artinya bergabung dengan simple past, maka penting kita ketahui kapan penggunaan while, when, dan as soon as. Pertama, while menunjukkan bahwa suatu aksi itu mengikutinya sedang terjadi.
Oleh karena itu, keterangan ini biasanya diikuti oleh bentuk past continuous. Saya beri contoh di sini. While she was getting ready for work, her baby fell from the bed. Ketika dia sedang bersiap-siap, tiba-tiba anaknya jatuh dari kasur atau dari tempat tidur. Ya, kita bisa lihat penjelasannya bahwasanya seperti itu. Dan apa yang sedang terjadi lebih duluan mana yang terjadi. Ya, ketika dia sedang siap-siap untuk pergi bekerja, anaknya tiba-tiba terjatuh dari tempat tidur. Kemudian menggunakan when. Apabila ada suatu aksi yang terjadi spesifik waktu, artinya pada waktu tertentu, oleh karena itu umumnya diikuti oleh bentuk simple past tense. Nah, biasanya juga hampir mirip dengan di atasnya tadi. Ya, when she was getting ready for work, her baby fell from the bed. Ya, ketika dia sedang bersiap-siap, kejadian itu di mana bayi jatuh pada waktu yang lalu, apabila pada saat itu dia sedang bersiap-siap untuk melakukan kegiatan lagi. Namun kadang-kadang biasanya lebih tepat menggunakan while, ya, daripada membingungkan dengan penggunaan when dan while tadi. Kemudian contoh yang ketiga atau poin yang ketiga yaitu penggunaan as soon as. Berfungsi sama dengan when, namun lebih artinya segera setelah. As soon as itu artinya segera setelah. Umumnya diikuti oleh bentuk simple past tense. As soon as she found out her baby fell, she put her baby back to bed. Segera setelah dia menemukan anaknya jatuh dari tempat tidur, dia langsung mengembalikannya ke tempat tidur. As soon as. Segera setelah dia menemukan anaknya jatuh dari tempat tidur, dia langsung mengembalikannya ke tempat tidur. Nah, itu adalah contoh-contoh penggunaan dari kata sambung yang biasanya digunakan dalam bentuk past continuous tense. Next. Kemudian simple past dan past continuous. Apa sih bedanya? Kita lihat di sini. Untuk memudahkan pembedaan penggunaan past tense ini, bisa kita lihat perbedaannya seperti ini. Untuk aksi atau kejadian yang berulang-ulang atau reguler semacam kejadian yang sering terjadi, maka biasanya ini langsung digunakan dengan menggunakan simple past. Nah, saya beri contoh di sini. Kenu always cook by himself. Kenu itu selalu masak sendiri, ya, bukan dimasakkan oleh orang lain. Sheila usually walk to her campus. Pengertiannya adalah dia selalu menjalankan ini, biar itu waktu lampau. Kemudian apabila untuk aksi yang sedang berlangsung waktu lampau, maka kita lihat contohnya. Kenu was cooking in his dorm last night. Kenu tadi malam itu sedang masak di asramanya. Ya, Kenu sedang masak tadi malam di asramanya. Kemudian Sheila was waiting for the rain to stop yesterday. Sheila sedang menunggu hujan berhenti kemarin. Ya. Kemudian apabila untuk menyatakan suatu keadaan yang sedang terjadi, keadaan yang terjadi secara cepat dan satu kali umumnya, maka sebagian interupsi ini ada kejadian yang lain, maka biasanya ini menggunakan past continuous. Sheila broke her leg when he was skiing. Sheila sedang terluka kakinya ketika sedang bermain ski. Saya ulangi, Sheila broke her leg while he was skiing. Ya. Kemudian contoh yang lainnya adalah doorbell rang when Kenu was cooking. Bel pintu berdering ketika Kenu sedang masak. Sedikit saya review dari apa yang sudah kita pelajari pagi ini adalah bahwasanya past continuous tense itu adalah menceritakan tentang suatu kejadian yang sedang terjadi. Kita underline di situ, sedang terjadi tapi pada waktu lampau.
Nah, itu yang kalian harus tahu. Bahwasanya kalau ada past itu lampau, continuous itu sedang. Itu yang perlu kita pegang. Nah, kemudian apa hubungannya dengan past tense? Karena past tense itu biasanya kejadiannya sudah selesai, langsung terjadi, dan tidak ada hubungannya. Kalau ini kita gabung, maka akan menjadi suatu cerita yang indah, suatu cerita yang bagus. Bahasanya suatu contoh begini. I was sitting on the floor when someone knocked the door. Ketika saya sedang duduk di lantai, seseorang mengetuk pintu. Nah, ini kejadiannya adalah ketika saya sedang duduk di lantai, seseorang mengetuk pintu. I was sitting itu menggunakan past continuous, kemudian someone knocked the door itu menggunakan past tense. Itu anak-anak. Kemudian di sini akan saya contohkan sedikit sekali soal kalimat pilihan ganda yang menggunakan past continuous. Number 1, when I saw you in the shop last night, you blah 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 your new hat. First, A, don't wear. B, weren't wearing. C, haven't been. D, haven't worn. Kita bisa lihat, kira-kira dari nomor 1 ini, mana yang memakai bentuk past continuous. Ya, benar. Kalian bisa memilih dengan tepat. Ya, you weren't wearing your new hat. Kemudian, nomor 2. We blah 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 in the classroom when the headmaster entered. A, have all been sitting. B, don't sit. C, were all sitting. D, are all sitting. Kita tadi sepakat, kita ini masih membicarakan tentang past continuous. Maka kita tahu bahwasanya setelah we, diikuti to be-nya adalah we were all sitting in the classroom when the headmaster entered. Kita sedang duduk ada di dalam kelas semuanya ketika kepala sekolah masuk. Oke, you got it? Kemudian, nomor 3. The student were doing the test. A, while the supervisor was watching them. B, when the director has inspected the class. C, while it is raining. D, since 7:30. Ayo anak-anak, kira-kira apa yang menjadi jawaban dari pilihan ganda ini? Nomor 3. Benar. While the supervisor was watching them. Anak-anak sedang mengerjakan tes ketika pengawas sedang mengawasi mereka. Number 4. Rini blah 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 while her mother was washing the vegetables. Kalau kita lihat Rini, subjeknya apa? Ya, subjeknya adalah was. Bisa kita lihat, tidak mungkin is sleeping karena kita bicarakan tentang past continuous. Kita tebak untuk jawabannya adalah Rini was sleeping while her mother was washing the vegetables. Rini sedang tidur ketika ibunya sedang mencuci sayur-sayuran. Ini maksudnya adalah apabila ada dua kejadian yang sedang berlangsung pada saat lampau, maka kita bisa menggunakan past continuous ini. Oke, saya kira itu cukup anak-anak untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Goodbye.